Mari kita simak tentang leluhur bangsa Nusantara Indonesia terdahulu. Leluhur kita adalah bangsa yang pemberani dan religius di masa terdahulu telah mewarnai 3/4 muka bumi. Leluhur kita di India ada sejak 3102 sebelum Masehi sampai 1300 sebelum Masehi yang kemudian menulis Veda di daratan India saat itu. Leluhur kita disebut sebagai bangsa Arya, Shithian, Sakya, Chakya, Saka, mulai menulis kitab-kitab suci Weda di India sekitar 1500 sebelum Masehi. Kitab suci ini dituliskan dalam 4 bagian seperti Rigveda, Samaveda, Yajurveda, dan Atharva Veda. Di India abad 500 sebelum Masehi. Veda dipelajari dan ditafsirkan dengan bebas. Di saat inilah di India terjadi munculnya penafsiran terhadap kitab Veda yang melahirkan Aranyaka dan Upanishad. Kebebasan ini menyebabkan timbulnya beberapa ajaran dan aliran yang berbeda-beda, yaitu Buddhism, Jainism, Hinduism. Ketahuilah, kaum pendatang di India inilah manusia yang berasal dari Nusantara, nenek moyang leluhur kita, kaum Arya, Shithian, Sakya, Chakya, Saka. Kata Shithian, Saka, Chakya, Chaka, Aryan. Literasi kata ini terekam sempurna di relief Borobudur nomor 43 yang tidak dapat dilihat karena sengaja ditutup. Literasi kata itu adalah Mehe-Chakya, teks literasi kata Mehe-Chakya. Kata Mehe berarti besar atau bangsa yang besar, dan kata Chakya adalah kaum Chaka, leluhur bangsa Nusantara. Dan kata lainnya di relief dasar Borobudur adalah kata dasar Dharma pada teks literasi kata Kusala Dharma Baejana, Envinaya Dharma Kyacita. Kata dasar Dharma. Ini ajaran asli leluhur Nusantara. Yang tertera di Borobudur, jadi Borobudur berdasar ajaran asli Nusantara, bukan dan tidak berdasar ajaran yang terlahir di India. Fahami lagi. Bangsa Saka, Shithian, Chakya, Chaka, Aryan menandai penanggalan di prasastinya dengan tahun Saka. Dan penghitungan awal tahun Saka di prasasti tidak dimulai tahun 78 Masehi. Sejatinya tahun 78 Masehi adalah saat kaum Shithian Shaka menaklukkan Raja Salivahana, India, angka tahun 78M ini yang disalah tafsirkan untuk menghitung awal tahun Saka di prasasti. Hingga hilang atau sengaja dihilangkan sejarah kita sebelum tahun itu, ini pangkal kerancuan sejarah Nusantara. Dan hal itu masih terjadi hingga detik ini. Apakah kalian sadar? Jadi, jangan terbalik. Leluhur kitalah yang mewarnai 3/4 muka bumi, di antaranya tanah India. Ini fakta akademik bahwa sejarah tidak pernah bohong, kepentingan penulisanlah yang menjadikan catatan sejarah menjadi bohong. Bahwa sejatinya kitalah yang mewarnai India, ini fakta sejarah. Sekali lagi, jangan mau dibohongi dan dibodohi catatan sejarah yang dibuat dengan konsep Indianisasi oleh penjajah. Fahami itu.